Baik, penjelasan selanjutnya. Jadi di sini ada aliran mutakalimin. Aliran mutakalimin itu adalah yang apa? Kan mutakalimin itu asal kata dari apa? Kalam ya. Jadi yang banyak berbicara di sini dari aliran Imam Asy-Syafi'i. Jadi dalam mutakalim ini dia membuat kaidah dulu baru contoh. Jadi tuh kan ada di tulisan di sini ada beberapa ciri khas penulis usul fiqh aliran mutakalim antara lain penggunaan deduksinya di dalamnya membahas kaidah-kaidah yang menjadi pilar untuk pengambilan hukum. Jadi kalau dalam Imam Syafi'i ya itu tuh yang jadi yang jadi tiangnya itu adalah kaidahnya. Jadi baru contoh. Jadi kebanyakan kaidah dan baru contohnya itu adalah salah satu kelebihan dari aliran dari Imam Asy-Syafi'i. Dan kemudian adanya pembahasan mengenai teori kalam dan teori pengetahuan seperti terdapat dalam Al-Lumah karya Al-Syirazi dan Al-Ikam karya Al-Midi. Jadi di teori ini tuh kelebihannya juga termasuk banyak teori yang sedikit contohnya. Dan kalau aliran Asy-Syafi'i itu tidak terfokus dalam satu mazhab. Jadi mazhab manapun tuh disangkut pautkan gitu. Jadi didebatkan dalam aliran Imam Asy-Syafi'i. Dan kedua adalah aliran Hanafiyah. Adapun ciri khas penulis mazhab Hanafi dalam mengarang kitab usul adalah persoalan-persoalan hukum yang puru yang dibahas oleh para imam mereka, lalu membuat kesimpulan metodologis berdasarkan pemecahan hukum furu tersebut. Jadi kalau dalam aliran Hanafiyah atau aliran Imam Hanafi itu kebalikan dari Imam Asy-Syafi'i. Jadi contohnya kayak contohnya terlebih dahulu. Kenapa? Contohnya terlebih dahulu? Jadi karena dia tuh tidak membuat buku terlebih dahulu dalam aliran Imam Hanafi. Dia jadi tidak membuat buku di awal hanya Suara dan Wilda yang kemudian podcast. adalah Wilda. Maaf Kak Wilda terputus. Tolong kalau putus-putus disampaikan ya. Iya Pak. Mutaakhirin. Aliran mutaakhirin itu metode yang ditempuh dengan cara mengombinasi kedua aliran tersebut. Jadi maksud di sini adalah menggabungkan antara aliran mutakalimin dan aliran Hanafiyah. Jadi dia tuh terkadang memakai imam mutakalimin dan terkadang memakai aliran Hanafiyah. Terus mereka memerhatikan kaidah-kaidah usuliyah dan mengumumkan dalil-dalil atas kaidah ini. Juga memperhatikan penerapannya terhadap masalah fikriyah dan relevasinya dengan kaidah tersebut. Aliran ini muncul setelah aliran Syafi'iyah dan aliran Hanafiyah sehingga disebut sebagai aliran mutaakhirin. Mutaakhirin kan mutaakhirin tuh artinya kan yang terakhir gitu ya. Dari asal kata takhara ya. Kemudian maaf Kak, selanjutnya. Coba di-share dari Mbak Putri aja Teh. Ini kan sudah saya kasih bisa. Bapak Ibu dosen yang saya hormatin,
Sudah selesai. Ya Pak, sudah selesai. Ya maafkan dulu selanjutnya. Ya, Kak Adisya bisa dilanjut. Ya baik, terima kasih. Perbedaan fikih dan usul fikih. Fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang peraturan manusia seperti sholat, jual beli, gitu. Kalaupun artian di sini terfokus pada hukum-hukum syariat yang bersumber dan dalil dan syara secara juz'iyah atau parsial mengenai perbuatan manusia yang dilengkapi dengan penerapan dalil-dalil hukumnya secara terperinci. Bedanya dengan usul fiqh, kalau usul fiqh itu ada ilmu kaidah sebagai mencari hukum-hukum syarat tentang perbuatan manusia sendiri. Jadi fikih itu tuh hukumnya, tapi usul fikihnya itu adalah kaidahnya. Seperti contohnya riba. Mengapa riba itu diharamkan memakan riba gitu kan? Kalau misalnya dalam fikihnya itu dia hukumnya dari Al-Qur'an itu dijelaskan di surat Al-Baqarah 278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah waruma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggallah sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Itu dalam fikihnya. Tapi kalau dalam usul fikihnya disebutkan dengan kaidahnya. Kaidahnya itu apa? Al-asil amril wujub. Yang artinya apa? Asalnya itu menunjukkan wajib gitu. Jadi fikihnya itu termasuk ke dalam hukumnya sendiri gitu. Hukumnya dia apa? Wajib, haram. Tapi kalau misalnya usul fikihnya itu kenapa dia itu apa? Haram gitu kan, karena haram itu termasuk larangan kayak gitu. Urgensi dan faedahnya. Urgensi dan faedahnya itu yang pertama mengetahui proses analisis dari mujtahid, dan yang kedua kayak tidak akan terjadinya kepetikan gitu. Seperti permasalahan dalam kunut, permasalahan dalam tahlil gitu loh. Gitu Kak. Selanjutnya Kak Lulu boleh? Anda mau apa? Kalau yang sudah bagus ya tidak ditanyakan. Kadang-kadang ada Objek kajian usul fiqh. Objek kajian usul fiqh itu meliputi bahasa Arab yang terdapat uslubnya, dalalah, lafzah, asaudah, hakikat wal majaz, amwal qas, mujmal, dan mughayyad. Sedangkan fikihnya itu ada dalil-dalil syar'i seperti Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan dalil-dalil ijtihad lainnya dari sisi penetapan terhadap kasus parsial. Kemudian kajian usul fiqh itu adalah dalil syar'i yang sifat umum, ditinjau dari segi ketetapan-ketetapan hukum yang bersifat umum pula. Jadi seorang pakar ilmu usul fiqh itu membahas tentang qiyas dan kehujahannya, tentang dalil am dan yang membatasinya, tentang perintah dan dalilnya, demikian seterusnya. yang kurang bagus, yang sedang itu sudah baru bagus semuanya ya tidak perlu lagi ini. Adapun dalam pendapat Al-Ghazali, objek bahasan usul fiqh itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pembahasan tentang hukum syara dan yang hubungan dengannya seperti hakim, mahkum fih, dan mahkum alaih. Yang kedua pembahasan tentang sumber-sumber dan dalil-dalil hukum. Yang ketiga pembahasan tentang cara menisbatkan hukum dari sumber-sumber dan dalil-dalil itu. Dan yang terakhir ada pembahasan tentang ijtihad. Oke. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, jadi saya simpulkan ya. Kalau fikih itu al-ilmu ahkami syariah. Nah,
Fikih itu tentang perbuatan manusia, jadi hukum-hukumnya. Nah, hukum itu diambil dari dalil terperinci dari sunnah dan Al-Quran. Kemudian usul fikih. Usul fikih itu tentang kaidahnya. Jadi fondasi dari hukum itu apa? Kaidah-kaidah dari hukum itu apa? Nah, untuk perbedaan fikih dan usul fikih itu lebih spesifik. Seperti contohnya hukum untuk sholat isya. Itu spesifik ke sholat isyanya. Nah, kalau usul fikih itu penjelasannya lebih luas. Jadi kayak hukum untuk wajibnya sholat. Nah, wajibnya sholat itu kan nggak harus sholat isya, nggak harus sholat maghrib. Jadi termasuk semuanya. Itu luas, itu disebut usul fikih. Kemudian sejarah pertumbuhan usul fikih itu ada 3, yaitu dari Nabi, Khulafaur Rasyidin, dan Imam Syafi'i. Kalau Nabi itu ketika dulu di zaman Nabi ada di satu perang, Nabi itu buat tenda. Kemudian Khalid bin Walid datang bertanya kepada Nabi, kenapa Nabi membuat tenda di sini? Apakah itu dari wahyu dari Allah? Kemudian Nabi menjawab, tidak, ini atas keinginan saya sendiri. Kemudian Khalid bin Walid menjawab, kalau boleh saya berijtihad dahulu, saya ingin agar tendanya dipindah ke hulu sungai, gitu. Kemudian untuk di zaman Khulafaur Rasyidin ada cerita dulu itu pas zamannya Nabi itu kan kalau orang yang maling itu kan langsung dipotong tangannya gitu kan. Nah, pas lagi zamannya Umar, itu Umar berijtihad kalau misalnya dia maling tapi untuk makan itu nggak apa-apa. Itu kalau yang ketiga itu Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu ada di buku Arisalah. Kemudian aliran-aliran. Aliran itu kan ada 3, mutakalimin, Hanafiyah, dan mutaakhirin. Kalau mutakalimin itu yang tadi seperti dijelaskan, jadi dia membuat bukunya dulu, baru contohnya. Nah, kelebihan dari mutakalimin ini apa? Dia itu karena membuat bukunya dulu, jadi teorinya kebanyakan, dan contohnya itu sedikit. Dan dia menggunakan banyak mazhab. Tuh. Kalau Hanafiyah kebalikannya dari mutakalimin. Kebalikannya itu maksudnya apa? Kalau mutakalimin itu dia buat buku dulu, buat kaidahnya dulu yang banyak, baru contoh. Kalau Hanafiyah dia itu membuat contohnya dulu yang banyak, baru kaidahnya. Jadi kelebihannya itu adalah dia mempunyai contoh yang banyak, tapi kaidahnya dikit. Kemudian kelemahannya itu dia fokus cuma satu mazhab. Kalau mutakalimin kan dia fokusnya banyak tuh mazhabnya. Kalau mutaakhirin itu gabungan dari mutakalimin sama Hanafiyah. Itu. Kemudian urgensi mempelajari usul fikih dan faedahnya adalah kita bisa mempelajari nih, menganalisa proses mujtahid. Kenapa kayak misalnya kita tahu nih dalil hukum ini gitu. Nah, kita tahunya itu dari ijtihad para ulama gitu. Terus yang kedua itu dengan mempelajari usul fikih ini kita bisa menghindari adanya kefanatikan. Kayak misalnya kan ada tuh untuk orang Muhammadiyah tidak ada tahlil, kalau NU ada gitu. Kemudian lanjut ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Jadi ini hadisnya itu 70% daripada halaman yang ada di dalam skripsi. Tapi lebih gampangnya sih adalah 90 halaman itu minimal bisa. Di dalam pedoman penulisan skripsi itu ada bukunya. Sudah? Sudah, Pak. Teman-teman silakan yang mau tanya.
Saya turut prihatin ya, kalau yang kuliah dari pagi, ini sudah jam 3, nggak tahu ada yang belum makan, ada yang sambil makan ya. Kita harus punya jadwal lain ya, jangan habis Jumat ya. Saya tahu dapat kalian itu udah sisa-sisa tenaga. Tapi ya, seperti yang saya sampaikan ke pemakala tadi, ketika simulasi, nggak perlu banyak-banyak belajar, yang penting sedikit tapi masuk. Nggak perlu banyak pemaparan, yang penting sedikit tapi paham. Silakan yang mau tanyakan. Ingat ya, kalau kita nggak tahu dasarnya dari sekarang, ke depannya bakal gagal paham. Assalamualaikum, Kak, aku izin bertanya. Iya, Kak Hamidah, boleh. Ya, tadi kan disebutin ada aliran mutakalimin, Hanafi, sama mutakhirin ya. Nah, itu dari ketiga itu ada nggak sih aliran yang paling berpengaruh gitu? Atau yang paling apa ya? Yang madhab atau alirannya itu paling banyak digunakan? Itu aja sih, Kak. Terima kasih. Iya, baik Kak Hamidah, terima kasih. Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, boleh. Kak izin bertanya. Iya, Kak. Kan tadi kan ada 3 tuh, mutakalimin, terus yang Hanafi sama mutaakhirin. Jadi saya belum paham yang mutaakhirin tadi. Kalau tidak salah sependengaran saya itu tadi bilang menggabungkan seperti cara kedua aliran yang sebelumnya itu ya, Kak ya. Jadi mohon penjelasan lebihnya lagi gitu, Pak. Iya, baik Kak. Kita tampung dulu ya, Kak. Makalah bisa jawab? Saya mau menjawab dari pertanyaannya Kak Hamidah tentang persoalan di antara 3 aliran ini yang lebih diminati mana aja sih? Kan karena karena di sini tadi kan aku udah jelasin ya bahwasanya yang lebih banyak kelebihan itu adalah Imam Syafi'i. Jadi kebanyakan sebagian orang yang setelah maksudnya setelah di zaman sekarang ini lebih banyak memakai mazhab Syafi'i ya, karena banyak memiliki sisi kelebihannya gitu Kak. Jadi kan karena kalau Syafi'i itu kita kan menjelaskan tentang kaidahnya dulu, baru bikin contoh. Jadi dikasih kaidahnya dulu nih, baru contoh-contohnya apa. Terus jika Syafi'i itu tuh luas gitu, jadi universal. Jadi semua jadi nggak sudut pandangnya nggak cuman ke mazhab Imam Syafi'i, tidak membahas cuman Imam Syafi'i saja, tapi membahas secara luas gitu. Jadi misalkan di mazhab ini dibahas juga. Jadi lebih condong ke banyak peminat sih lebih ke Imam Syafi'i ya Kak, karena banyak yang banyak sisi kelebihannya sih Kak, lebih tepatnya kayak gitu. Kan jika Hanafi dia hanya condong kepada mazhab Hanafi saja. Jadi pembahasannya ya udah pembahasan mazhab Imam Hanafi gitu Kak. Mungkin seperti itu. Iya, baik. Aku mau memberi sanggahan sedikit ya. Tadi kan kakak bilang bahwasanya
lebih banyak diminati karena lebih universal dan sebagainya, ya aku setuju terhadap hal itu. Tapi bagaimana dengan prinsipnya mazhab Syafi'i? Tadi kan Kak Wilda sempat nyinggung itu ya, mazhab Syafi'i yang menitik beratkan pada perkara yang lebih berat. Jadi ketika ketika menetapkan sebuah atau suatu hukum, itu kan mazhab Syafi'i itu yang timbangannya lebih rendah di akhirat dan konsekuensi atau tanggungannya lebih berat di dunia, itu kan biasanya kan menjadi patokannya mazhab Syafi'i ya. Nah, apakah dengan landasan itu juga bisa dikatakan bahwasanya imam atau aliran mazhab Syafi'i ini memiliki banyak peminat gitu. Karena kan kalau kita ngelihat dari konsep itu aja kan mazhab Syafi'i itu lebih menitik beratkan pokoknya kalau misalkan perkaranya tanggungannya di akhirat itu lebih rendah, terus yang di dunia itu lebih berat, maka diambil hal itu. Contohnya begini, ketika kalau mazhab Syafi'i kan mengatakan bahwasanya rambutnya perempuan itu ketika sedang haid itu kan nggak boleh rontok, ya kan? Karena terus segala hukum diambil yang kayak misalkan haram, makruh itu dikarenakan mereka berpendapat bahwasanya lebih baik kita menanggung duluan di sini dosanya, semua beratnya itu dibandingkan kita enak-enakan sekarang, nah nanti di akhirat itu kita menanggung dosanya. Nah, itu tanggapan kakak gimana? Ngerti nggak sih aku muter-muter ya? Muter. Ya, Pemakalah izin saya ambil alih boleh? Boleh, Pak. Oke, ini untuk menjawab sekelas Hamidah dulu ya. Ya mungkin sekali lagi mohon maaf ya, pemakalah tadi kurang persiapan, juga konsultasi masih sedikit ya. Jadi begini deh simpelnya. Yang perlu kita garis bawahi sekarang, itu perbedaan fikih dengan usul fikih. Suara saya putus-putus gak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Tolong kita itu adalah mazhab Syafi'i itu jangan dibawa dulu, simpen dulu di tempat masing-masing. Kita di sini kan akademisi, jadi tidak membawa bahwa kita adalah mazhab Syafi'i, kita NU, kita Muhammadiyah dan sebagainya, itu simpan. Karena kita di sini adalah akademisi mempelajari semua disiplin ilmu ya. Nah, yang pertama tadi gimana caranya membedakan fikih dengan usul fikih? Ingat, fikih itu dari pengertiannya aja cukup untuk mengetahui hukum-hukum perbuatan manusia. Kamu maling, kamu berzina, kamu menikah, kamu dibunuh, kamu bunuh diri. Itu semuanya hukumnya. Hukum bunuh diri apa? Tidak boleh. Hukum menikah apa? Ya kalau nikah siri nggak boleh. Nikah ada rukunnya, melengkapi rukun boleh. Kapan menjadi sunnah nikahnya? Nah, itu namanya fikih. Kita tahu aturan itu dari siapa? Siapa yang buat aturan itu? Undang-undang Indonesia? Atau dari buku At-Taurat? Bukan, Pak. Al-Quran, Pak. Dari Al-Quran dan hadis ya. Jelas? Itu fikih tentang perbuatan manusia diambil dari Quran dan hadis. Kalau usul fikih ini adalah mempelajari kaidah-kaidahnya. Kaidah-kaidahnya bagaimana hukumnya untuk menentukan hukum perbuatan manusia. Contoh paling gampang. Saya kasih contoh kaidah. Al-amru lil wujubi. Apa artinya? Perintah untuk kewajiban kan, wajib untuk dilakukan. Benar nggak? Iya, Pak. Oke. Wa aqimu sholata wa atu zakata. Aqimu di sini
Perintah bukan? Perintah, Iya, Pak. Wajib bukan? Wajib, Pak. Wajib juga kan? Iya. Wa atu zakata, perintah wajib bukan? Wajib, Pak. Satu kaidah bukan itu? Iya, Pak. Ya, Pak. Kaidahnya al-amru lil wujubi. Satu kaidah bisa melahirkan banyak hukum, paham nggak? Iya, Pak. Iya, paham, Pak. Hukum haji wajib bagi yang mampu, al-amru lil wujubi. Wajib zakat, wa atu zakat, wajib puasa, itu al-amru lil wujubi. Satu kaidah bisa melahirkan banyak hukum tentang perbuatan manusia. Jelas? Sebentar. Ya, maka usul fikih itu kaidah-kaidah ilmu tentang kaidah-kaidah yang menentukan hukum. Hukum tentang apa? Hukum syariah tentang perbuatan manusia diambil dari dalil-dalil terperinci. Maka satu adalah kaidah, yang satu lagi adalah hukumnya. Oke, saya kasih contoh kebalikannya. Hukum nikah tanpa akad, boleh nggak? Enggak, tidak boleh. Tadi yang pacaran, anggaplah akadnya pacaran. Tapi berhubungan suami istri, boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Ayatnya apa? Ayatnya apa? Saya tanya. Wala taqrabuz Wala zina. taqrabul zina. Zina. Hukum larangan menjauhi zina. Berarti di sini an-nahyu litahrimi. Larangan itu untuk hukum haram. Faham? Paham. Tanpa. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Illa an takuna tijaratan. Yang mana ya? Takut salah dalilnya. Tentang Allah mengharamkan riba, ada nggak ayatnya? Ada, Pak. Apa ayatnya? Coba, takut salah saya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Ad'afan mudha'afah. Ada, Pak. Adhafan mudha'afah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. La ta'kulu di sini apa? Nahi bukan? Nahi. Larangan bukan? Nahi. Larangan untuk membuat riba. Larangan menunjukkan itu tidak boleh, haram kan? Iya. Ya, Pak. Nah, satu kaidah nahyu litahrimi bisa ada banyak hukum, benar nggak? Benar, Pak. Jadi, tadi larangan berzina, larangan melakukan riba, larangan memakan babi dan sebagainya. Nah, maka satu kaidah bisa melahirkan banyak hukumnya. Gambaran usul fikih di sini. Sekarang saya lanjutkan kepada sejarahnya. Oke, sejarahnya ingat ya, ketika Nabi datang atau hadir di para sahabatnya, ketika ada permasalahan, siapa yang menjawab masalah mereka? Nabi, Pak. Nabi, Pak. Nabi. Pak. Kalau sekarang ada tetangga, anaknya udah hamil duluan di luar nikah, sudah 5 bulan. Bisa nggak tetanggamu itu ketemu Nabi untuk menjawab? Nggak bisa, Pak. Tidak, Pak. Harus kemana? Ke ulama, Pak. Ke ulama, betul. Ke ulama. Karena maka lahirlah usul fikih di situ. Karena sudah tidak ada lagi sumber untuk menjawab. Nah, yang pertama tadi disampaikan pemakalah sudah ada usul fikih itu, masa ijtihad itu sudah ada. Gambarannya ketika Nabi
pengen membuat tenda di sebuah tempat, lalu ditanyakan oleh Khalid bin Walid, itu sudah tadi dijelaskan. Lalu Khalid bin Walid memberikan arahan, jika itu bukan wahyu maka pindahkan ke hulu sungai, di kebaikan. Terus di zaman sahabat juga hukum maling di Al-Quran dan apa? Haram, Pak. Potong tangan. Potong tangan, iya kan? Nah, lalu di zaman Nabi, di zaman Umar Ibnul Khattab, ketika Nabi sudah wafat, beliau memberikan ijtihadnya, tidak memotong tangan bagi maling yang kesulitan untuk mencari makan, hanya berikan sanksi saja. Nah, itu adalah sejarahnya. Lalu kapan disiplin ilmu pertama ada? Ushul fikih itu adalah di zaman Imam Asy-Syafi'i. Dia yang membuat disiplin lalu menulis tentang ushul fikih di buku Ar-Risalah. Mana Hamidah tadi? Hamidah. Hilang. Iya, Bapak. Hamidah. Coba diulang pertanyaannya biar langsung saya tembak jawabannya. Hamidah. Iya, Pak. Apa pertanyaannya tadi? Tadi kan lagi bahas soal itu ya, Pak, yang paling banyak diminati gitu, Paling atau banyak yang paling dominan. masyhur. Iya. Iya. Sip. Itu kan mazhab Imam Syafi'i ya. Terus kenapa sih Pak alasannya gitu? Apa karena teori praktisnya gitu, atau karena dia bersifat lebih universal, terus lebih dekat dengan kondisi baik baik keadaan kita sekarang maupun yang dulu gitu, dalam arti selalu ada modernisasi gitu. Karena kalau dilihat itu kan saya pernah baca juga kaidahnya, jadi imam atau mazhab Syafi'i itu ketika mengambil sebuah keputusan itu, sebuah hukum dan sebagainya, itu menitik beratkan pada beratnya beban di dunia itu dan ringannya beban di akhirat, seperti itu. Oke, Hamidah ya. Tapi tadi kan tapi dengan hal itu bisa gitu didekatkan pada prinsip syariatnya masyarakat gitu. Oke. Sudah? Sip. Sekarang kita harus tahu sejarah dulu. Kapan lahirnya Abu Hanifah, kapan lahirnya Imam Malik, kapan lahirnya Imam Asy-Syafi'i, kapan lahirnya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Asy-Syafi'i lahir, Abu Hanifah sudah tidak ada. Ya. Jadi tidak sempat berguru ke Abu Hanifah. Guru Imam Asy-Syafi'i ya siapa? Yaitu Imam Malik. Mereka juga saling menghargai. Ya. Kalau kita bicara masalah ini di luar materi ya. Kalau kita bicara mengenai apakah Asy-Syafi'i itu yang paling mudah diterima, tidak juga. Di negara lain juga banyak madhab-madhab yang berkembang, Malikiyah, di Turki Hanafiyah, di Mesir juga campur. Nah, untuk satu aja nih, untuk yang suka fanatik, Imam Asy-Syafi'i itu pernah ziarah ke makam Abu Hanifah di Irak, ya. Selama dia ziarah di makam Abu Hanifah, beliau menjadi imam sholat subuh di tempat situ. Lalu Imam Asy-Syafi'i tidak menggunakan kunut. Itu demi menghargai Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Asy-Syafi'i tetap setelah salam melakukan sujud sahwi. Berarti di sini kita tidak belajar untuk mana yang paling benar, mana yang paling ini, tapi belajar usul fikih. Kita dari sisi usul fikih. Nah, mungkin tadi pemakalah pemakalah menyampaikan apa yang dia pahami aja. Jadi gini, yang pertama membuat disiplin ilmu usul fiqh yaitu Imam Asy-Syafi'i, dia sudah mulai nulis. Ya. Kalau Abu Hanifah dia nggak nulis.
Dia hanya kajian, kumpul dengan murid-muridnya, mengeluarkan masalah, jawab, mengeluarkan masalah, jawab. Kalau Imam Syafi'i sudah mulai menulis. Ya, maka di situ kenapa yang banyak mayoritas ulama itu lebih kepada aliran Syafi'iyah. Ingat, ini bukan madhab Syafi'iyah. Kita nggak bicara fikih, kita bicara usul fikih di sini. Aliran mutakallimin dalam kurung asy-Syafi'iyah dan jumhur al-ulama, bukan madhab di sini. Bedakan antara madhab. Kalau madhab itu bicara tentang hukum perbuatan manusia dalam kurung fikih. Kalau aliran itu membicarakan argumen. Kenapa ini haram? Kenapa ini wajib? Kenapa ini makruh? Ya kan? Kalau fikih, hukum sholat wajib. Sudah, nggak perlu kamu protes. Contoh deh, yang gampang-gampang deh. Hukum sholat merapatkan shaf apa? Kesempurnaan sholat itu, Pak. Kesempurnaan sholat. Sekarang kalau saya katakan hukum sholat merapatkan shaf itu haram, setuju nggak? Enggak. Nggak setuju. Saya kasih analisanya. Tujuan syariah yang pertama itu menjaga agama, yang kedua menjaga nyawa kan? Ketika saya rapatkan shaf, kalau wabah itu menular ke saya, lalu saya meninggal, gimana? Beda lagi kalau ada alasan tertentu, Pak. Maka usul fikih itu mempelajari analisanya, bukan hukumnya. Masuk Hamidah? Iya, Bapak. Mungkin tahun lalu, mungkin teman-teman kan, ya saya baru ketemu sekarang ya, tahun lalu itu saya pernah ngasih contoh ke kelas yang sama, semester 2. Bagaimana kalau saya bilang haram hukumnya sholat Jumat? Semua kelas itu nggak setuju. Nggak bisa, Pak, hukum sholat Jumat wajib berjamaah. Karena waktu itu corona belum ada, belum rame. Pemerintah sampai mengambil keputusan tidak boleh sholat berjamaah di masjid, benar gak? Benar, Pak. Betul nggak itu keputusannya? Betul. Jika terjadi kerumunan atau misalnya ramai, maka akan banyak yang menular. Itu terlepas dari pro kontra ulama ya. Saya tidak pernah mau melihat sudut pandang ulama A mencaci ulama B mencaci ulama A. Kita lebih kepada analisa, disiplin ilmu dan akademisinya. Nah, maka kalau tadi kata Hamidah, kok banyakan di Syafi'iyah? Karena Syafi'iyah, dia bikin kaidah baru contoh. Berarti dia nggak fokus ke madhabnya aja, nggak ke madhab Syafi'i aja, bisa masuk ke madhab Abu Hanifah, bisa ke madhab Malikiyah, bisa madhab Ahmad bin Hambal juga. Nah, kalau Hanafiyah kebalikan, dia ngasih contoh. Otomatis contoh madhabnya sendiri, benar gak? Baru bikin kaidah usul fikih. Kalau Imam Syafi'i bikin kaidah, baru ngasih contoh dari kaidah itu. Berarti masuk ke Malikiyah, masuk ke Hanafiyah, masuk ke Hambaliyah juga masuk, Hanabilah. Nah, maka di situ banyak yang kepada aliran mutakallimin, yaitu aliran Asy-Syafi'iyah. Ingat, aliran bukan madhab. Kalau Hanafiyah proses untuk hukum itu contohnya dulu. Kalau Imam Abu Hanifah ngasih contoh, pasti contoh Abu Hanifah, nggak mungkin contoh Imam Syafi'i. Orang Imam Syafi'i belum lahir waktu itu. Maka lahirlah usul fikih yang sesuai dengan mazhab Abu Hanifah. Kurang lebih begitu Hamidah. Kalau nggak paham via grup boleh, nanti saya jelaskan kembali. Sudah paham, Pak. Saya ngajak ada rasa greget pengen kalian paham ya, padahal sebenarnya ini susah-susah gampang ya. Tapi satu timingnya nggak tepat.
kalian sudah belajar dari pagi sampai sekarang kan ini gila ya. Saya pun nggak kuat. Belajar juga beda-beda mata kuliah, otak juga sudah meledak. Maka timing kita ini nggak pas sebenarnya. Nanti siapa sih kosmanya siapa? Hamidah, Pak. Iya, saya, Pak. Hamidah kosmanya. Yang biasa hubungi saya siapa? Hanifah, Pak. Hanifah. Iya, Pak. Nanti kita cari waktu lagi deh. Kalau hari Senin jam ketiga itu saya bisa, tapi nanti ada 2 pertemuan lagi. Soalnya masih tim teaching saya. Ya mudah-mudahan ada jalannya. Kalau hari Selasa, Saya. Pak? Hari Selasa jam ke berapa? Selasa pagi, Pak. Jam ke-1. Iya, Pak. Jam ke-1 sebentar. Ya, teman-teman, hari Selasa jam ke-1 kosong kan ya? Kemarin terakhir kosong. Iya. Saya ngajar PPM di jam ke-1 Selasa di semester 2A Syariah. Bapak maaf nih, kita ada waktu kosong di hari Rabu kalau jam pertama bisa, Pak? Yang pertama fikih zakat di manajemen zakat wakaf. Berarti nggak ada yang kosong. Ya itu dia, paling nanti ya kita sementara aja begini ya. Mata kuliah yang paling sedikit itu hari apa? Hari Selasa Rabu sih, Pak. Kamis udah mulai banyak. Kamis 3, hari Pak. Yang paling sedikit hari apa? Senin, Selasa, Rabu. Senin, Selasa, Rabu, Senin, Selasa, Pak. Rabu. Tahfidz hari apa? Hafiz hari Senin, Rabu. Iya, Senin sama Jumat. Ya udah. Tapi kalau Selasa dulu sementara, Selasa habis zuhur gimana? Selasa gitu, Pak. Kalau kelas saya ada tahfiz, Pak. Beda Pak, nggak sama semua Pak. Tapi beda-beda. Kalau Selasa jam kedua gimana, Pak? Selasa jam kedua ngajar di Syariah semester 4. Atau enggak tadi Bapak bisanya jam berapa, Pak? Jadwal. Selasa jam ketiga, Ya sudah, Pak. untuk ini aja deh. Kalau malam hari sanggup nggak teman-teman? Saya lagi nyari jam di mana kalian tuh seger. Habis asar seger nggak? Maghrib seger nggak? Gimana teman-teman? Jangan habis maghrib, Pak. Itu jam calon saya, Pak. Tadi hari Selasa jam ketiga boleh mungkin, Pak? Sebentar, saya cari lihat. Maaf, Kak Hamidah, di Selasa jam ketiga ada lumul Quran kan? Abis zuhur. Maksudnya ba'da zuhur. Kan Pak Iya. Harrison itu sampai jam Harrison 1. Jam ketiga, Kak. Selasa jam ketiga. Iya, makanya tadi. Selasa jam ketiga kosong. Maaf Kak Eka, makanya tadi aku bilang bapaknya kalau Selasa jam ketiga bisa nggak gitu. Kan kebetulan hari Selasa kita dikit juga ya yang tahfidz ya. Mungkin lebih banyak hari Senin Pak yang tahfidz sama Jumat. Mungkin yang Selasa bisa ngalah dulu. Minta restunya ke yang tahfidznya hari Selasa dulu. Gimana Selasa? Fix?
Apa mau diomongin lagi nanti di grup? Tapi nanti takutnya nggak Udah selesai. diomongin lagi antara teman-teman. Kalau ada pasukan Iya, angkat diomongin kartu. lagi aja dulu ya, Pak. Ya sudah, silakan. Kayaknya kan ada grup usul fik yang masih belum paham, tanyakan aja, nanti saya voice note deh jawabnya. Karena saya rasa pertemuan hari ini kurang maksimal. Satu, kalian sisa tenaga. Kedua, ya saya juga fokus ya, terpecah fokus ya, lagi rapat di sebelah nih, di Zoom sebelah. Terima kasih kepada pemakalah tadi, siapa aja tadi, Wilda, yang saya ingat Wilda, terus siapa lagi, Disha ada Disha-nya. Nah semuanya mohon maaf ya, sudah kesiangan ya, udah sore. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, yang lagi rebahan sambil mendengar, kecipratan pahalanya, yang fokusnya jauh juga kecipratan juga. Saya tutup pertemuan ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Kamidah.